Halo, teman-teman penikmat film, balik lagi di channel Ikal Review. Hari ini, saya mau mengulas film terbaru dari sutradara Hanung Bramantyo, yang berjudul, Tuhan, Izinkan Aku Berdosa. Setelah beberapa film komersial dengan kualitas yang naik turun, Hanung kembali dengan karya yang cukup kontroversi. Film ini mengadaptasi novel yang cukup kontroversial juga yang berjudul, Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur, karya Muhyiddin M. Dahlan. Film ini mengisahkan tentang Kiran, seorang mahasiswi cerdas yang terjebak dalam organisasi Islam radikal. Awalnya, Kiran merasa nyaman di sana, namun kemudian dia menyadari kemunafikan orang-orang di sekitarnya. Naskah yang ditulis oleh Ivan Ismail menggunakan gaya penceritaan non-linear, yang melompat antara masa kini dan masa lalu Kiran. Meski terkesan agak kasar di awal, namun seiring berjalannya waktu, teknik ini makin memperkuat pemahaman akan dinamika batin Kiran. Kita melihat bagaimana keyakinannya terkikis oleh cobaan demi cobaan yang ia hadapi. Salah satu hal yang menarik dari film ini adalah perbedaan alur penceritaan dengan novelnya. Film menggunakan alur maju mundur yang dinamis, yang memberikan nuansa yang berbeda dibandingkan dengan alur linear dalam novelnya. Jadi saat kalian nonton, memerlukan sedikit konsentrasi ekstra untuk merangkai cerita, namun alur ini memperkaya pengalaman menonton. Selain mengkritik radikalisme, film ini juga mengangkat tema manipulasi laki-laki terhadap perempuan. Gak hanya laki-laki berpenampilan religius, tetapi juga mereka yang gak terlihat menggunakan topeng agama seperti Tomo, dosen Kiran. Film ini juga membahas bagaimana masyarakat seringkali cenderung menyalahkan perempuan dalam kasus-kasus seperti ini. Penceritaan film ini makin membesar seiring Kiran menghadapi ancaman yang semakin serius. Bahkan, film ini mengambil pendekatan yang agak berlebihan dalam balas dendam Kiran terhadap para laki-laki munafik. Film ini berhasil dalam aspek visualnya. Pengambilan gambar yang indah dan tata sinematografinya yang kuat memberikan pengalaman visual yang memukau. Transisi antara masa lalu dan masa kini Kiran disampaikan dengan mulus, menjaga agar penonton tetap terhubung dengan cerita. Scoring film juga terintegrasi dengan baik, menghadirkan nuansa yang sesuai dengan setiap adegan penting. Scoring film ini memberikan sentuhan yang mendukung emosi yang ingin disampaikan. Film ini gak hanya menghibur, tapi juga mengangkat berbagai isu sosial dan kepemimpinan yang relevan. Kiran sebagai tokoh utama mengalami transformasi yang kuat, dari seorang gadis taat beragama menjadi seorang yang terlibat dalam dunia pelacuran sebagai bentuk kekecewaannya terhadap agama yang selama ini dianutnya. Melalui kisah Kiran, film ini mengajarkan kita tentang pentingnya integritas, keberanian untuk berbeda, dan perjuangan dalam menghadapi tekanan sosial. Ini menjadi contoh bagi kita semua untuk tetap teguh pada nilai-nilai kebaikan dan moralitas, meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit. Pesan moral yang kuat dari film ini mengajak kita untuk merenungkan tentang norma-norma sosial, kebebasan berekspresi, dan konsekuensi dari tindakan kita. Film ini juga memberikan inspirasi melalui perjuangan Kiran, yang tetap berusaha mencari jalan keluar dan mempertahankan nilai-nilai yang diyakininya. Meskipun ada aroma male gaze dalam penyampaian penderitaan perempuan, film ini memberikan hasil yang memuaskan. Namun, masih ada beberapa lubang dalam penceritaan. Titik terbaik film ini adalah saat cerita mencapai titik balik, menandai peralihan fokus dari masa lalu ke masa kini melalui adegan dramatis di puncak gunung saat Kiran meneriakkan tantangannya kepada Tuhan. Disitulah kita bisa merasakan kembali kehadiran Hanung Bramantyo kayak film-film yang dulu. Secara keseluruhan, Tuhan, Izinkan Aku Berdosa, adalah sebuah film yang menggugah dan berani. Melalui cerita yang kompleks dan karakter-karakter yang kuat, film ini memberikan banyak pelajaran tentang arti hidup, integritas, toleransi, dan perjuangan. Tuhan, Izinkan Aku Berdosa, masih berhasil menarik perhatian dengan kritiknya yang tajam terhadap radikalisme dan manipulasi gender. Jika kamu suka dengan film-film yang memicu pemikiran, film ini patut untuk ditonton. Saya sangat merekomendasikan film ini untuk ditonton, terutama bagi mereka yang ingin merenungkan tentang nilai-nilai sosial, keberanian dalam menghadapi konformitas, dan pentingnya mempertahankan integritas dalam menjalani kehidupan. Jangan lewatkan, Tuhan, Izinkan Aku Berdosa, sebuah kisah yang menginspirasi dan membangkitkan kesadaran kita akan realitas sosial di sekitar kita.
Nah, itulah ulasan singkat saya tentang Tuhan, izinkan aku berdosa. Sekian review dari saya, semoga dapat memberikan gambaran tentang film ini. Jangan lupa ceritain pengalaman kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga buat like, sama subscribe channel Ikal Review, biar gak ketinggalan review film seru lainnya. Terima kasih udah menonton, dan saya harap ulasan ini membantu kalian untuk memutuskan apakah ingin menonton atau enggak. Ya terima kasih guys, sampai jumpa di review film selanjutnya. Aku memilih mencintaimu dalam diam ya Allah. Sebab dalam kesepian tak ada makhluk lain yang memilikimu. Namun kesunyianku sedang terusik oleh umatmu yang penakut. Aku salah apa ya Allah? Yang selalu bertolak